Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal UKK atau uji kom akuntansi, khususnya yang paket 3 ya, secara manual. Yang mana paket 3 itu menyelesaikan siklus akuntansi untuk perusahaan dagang dengan metode persediaan average. Nah, di pengerjaan yang manual di sini saya sarankan untuk yang pertama kali dikerjakan itu lebih baik inventory card dulu atau kartu persediaan dulu. Karena apa? Karena nanti hasil yang ada di inventory card ini akan berfungsi ketika kita mengerjakan sales journal atau jurnal penjualan dan juga jurnal umum sebagian. Makanya ini harus didahulukan ya. Oke, langsung saja. Di sini soalnya sudah saya buka. Kita langsung ke daftar persediaan barang dagang awal. Di bawah neraca kalau tidak salah kita lihat. Nah, yang ini ya. Ini adalah saldo awal dari persediaan barang dagang PT Jaya Tama. PT Jaya Tama itu menjual 2 jenis barang, yaitu lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Oke, kita masukkan saldo awalnya. Untuk kartu persediaan, tampilannya seperti ini, formatnya seperti ini. Pertama untuk lemari pajang tipe 1, yang kedua untuk lemari pajang tipe 2, karena setiap jenis barang harus dipisah kartu persediaannya. Adapun kolom-kolomnya ada tanggal, description, in, out, kemudian balance ya. Kita langsung kerjakan yang saldo awalnya. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 1. Di sini juga sama untuk lemari pajang 2 tanggal 1. Karena ini saldo awal, maka di sini kita bisa isi dengan saldo awal. Kita perbesar dulu. Di sini juga sama saldo awal. Ya. Oke. Nah, untuk saldo awal kita skip kolom in dan out. Langsung ke kolom balance atau persediaan akhir. Lemari pajang 1 ada 45 unit dengan harga rata-rata 4.062.500. Totalnya 182.812.500. Sekarang lemari tipe yang kedua, masuk langsung ke kolom balance. Di sini ada 42 unit dengan harga rata-ratanya 5.937.500 sehingga totalnya 249.375.000. Oke, seperti ini. Sebelum dilanjut, di sini saya jelaskan kembali fungsi dari kolom in dan out. Untuk kolom in ini diisi oleh transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang dagang yang masuk ke perusahaan. Karena ini artinya in, berarti diisi oleh transaksi yang berkaitan dengan barang dagang yang menyebabkan barang dagang tersebut masuk ke perusahaan. Contoh transaksinya adalah pembelian dan retur penjualan. Kenapa retur penjualan masuk ke kolom in? Karena ada pengembalian barang dari konsumen ke kita. Otomatis kita akan mengambil barang tersebut kembali dan dimasukkan ke gudang, jadi in. Sedangkan untuk kolom out diisi oleh transaksi-transaksi yang menyebabkan barang dagang itu keluar dari gudang kita. Contohnya penjualan dan retur pembelian. Kenapa retur pembelian masuk ke kolom out? Karena kita mengembalikan barang ke supplier, entah itu karena barangnya rusak atau tidak sesuai, otomatis barang akan keluar dari gudang kita, maka ini masuknya ke kolom out. Nah, di sini ada pun untuk metode average-nya. Jadi average itu rata-rata ya. Maka kaitannya dengan penilaian persediaan barang dagang sistem average adalah
Nah, nanti kita menentukan harga nih, price di kolom out ya. Ini tuh sumbernya dari harga rata-rata yang ada di balance. Karena ini metodenya average, rata-rata, maka harga tersebut akan dijadikan patokan ketika kita akan menjual barang. Harga per unit barang penentuannya dari rata-rata yang ada di sini. Nanti kita akan pindahkan ke sini manakala kita menjual barang. Karena di kartu persediaan itu berisi data real dari barang ya, harga asli dari barang yang kita beli dan kita jual. Kalau istilahnya itu harga jenisnya gitu ya. Oke, kita langsung ke transaksi selama 1 bulan. Kartu persediaan itu hanya diisi ketika ada transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan. Nah, kita lihat dokumen 1 apakah masuk atau tidak. Bukti kas keluar pembayaran gaji ini tidak masuk. Dokumen 2, pelunasan piutang ini juga tidak masuk. Dokumen 3, pelunasan utang tidak. Dokumen 4, voucher kas kecil tidak. Dokumen 5, nah ini berkaitan dengan jual beli barang. Ini transaksinya yaitu penjualan PT Jatama dengan Lavender. Lavender itu customer, jadi pasti penjualan. Kalau penjualan masuknya di kolom out ya. Oke, kita masukkan satu persatu. Yang pertama tanggalnya dulu, tanggal 6. Di sini bisa diisi dengan penjualan kredit. Kemudian karena ini penjualan masuk ke kolom out. Di sini masukkan unitnya 20. Nah, harga price di sini untuk penjualan tidak ngambil dari faktur ya, tapi dari harga average itu sendiri. Fungsi dari average itu akan dimasukkan ke sini gitu. Kita tahu bahwa harga rata-rata dari barang berdasarkan saldo di awal itu 4.062.500. Nah, ini kita masukkan ke sini. Seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita pakai rumus dulu ya. Untuk total ini adalah unit dikali price. Nah, seperti ini. Kemudian kolom balance, persediaan akhir. Logikanya kalau kita jual barang itu akan mengurangi persediaan akhir, maka di sini akan mengurangi yang 45 unit itu menjadi 25 unit. Jika kita menjual mengurangi stok, jika kita beli menambah stok. Kita kasih rumus dulu supaya lebih mudah, supaya lebih menjadi otomatis ya. Ini tuh unit akan berkurang jika ada penjualan di kolom out dan akan bertambah jika ada pembelian di sini. Nah, sudah pakai rumus. Oke. Kemudian kita tarik dulu ke bawah supaya nanti otomatis juga yang bawahnya. Nah, kemudian untuk mengetahui total itu rumusnya total awal ditambah nanti total pembelian yang ini akan dikurangi total kolom out yang ini. Nah, seperti ini. Sedangkan rata-rata, untuk mencari rata-rata itu cukup mudah. Total keseluruhan dibagi unit. Nah, seperti ini. Kita tarik dulu ke bawah rumusnya supaya otomatis. Yang ini juga tadi sudah pakai rumus. Oh, ini juga belum. Ini tuh unit dikali price. Oke, seperti ini. Nanti akan dijelaskan lagi ya sambil berjalan. Berhubung ini di Excel, jadi dikasih rumus saja supaya otomatis. Nah, untuk menentukan price di sini bukan ngambil dari faktur penjualan, tapi dari harga rata di kolom balance yang terakhir. Nah, yang ini
baris atas sebelum yang akan kita kerjakan ini ya, 4.062.500 kita masukkan ke sini, maka totalnya akan menghasilkan 81.250.000. Ini adalah hasil dari unit dikali price. Karena ini pengeluaran, karena ini penjualan, berarti persediaan barang akan berkurang menjadi tinggal 25 dan total pun akan berkurang seperti ini. Kita kerjakan barang yang kedua. Yang kedua tanggal 6, penjualan kredit berarti di kolom out masuknya berapa, 18 dengan harga. Nah ini ngambil harga yang rata-rata di baris sebelumnya ini, 5.937.500. Oke, total kita kasih rumus unit dikali price. Oke, seperti ini, tertarik ke bawah biar otomatis untuk yang lainnya. Nah karena ini out, otomatis mengurangi unit persediaan di gudang, 42 dikurangi 18. Kita kasih rumus ya, ini akan dikurangi ini, kemudian jika ada beli akan menambah stok. Nah seperti ini, kita tarik juga ke bawah supaya otomatis. Kemudian kalau total itu rumusnya total akhir yang sebelumnya dikurangi total out ditambah total in, seperti ini. Oke, rata-rata itu rumusnya total keseluruhan dibagi total unit persediaan akhir, seperti ini. Ini juga biar otomatis. Ini rumusnya unit dikali price. Oke, ini sudah selesai dokumen 5. Kita masuk dokumen selanjutnya. Dokumen 6, ini pelunasan piutang tidak masuk inventory card. Dokumen 7, nah ini masuk inventory card. Dokumen 7 adalah nota kredit, berarti ini retur penjualan. Kata kuncinya adalah ini, toko lavender, customer mengembalikan barang ke kita, berarti itu adalah retur penjualan. Kalau retur penjualan itu di inventory card akan masuk di kolom in, karena barang kembali ke gudang masuk ya. Oke, kita masukkan tanggalnya untuk dokumen 7 tanggal 8. Keterangannya retur penjualan, masukkan di kolom in. Untuk barang tipe 1 itu 1 yang dikembalikannya. Nah untuk harganya lihat dari yang sebelumnya. Tanggal sebelumnya kita menjual 20 unit dengan harga 4.062.500. Otomatis ketika dikembalikan ke kita, harga asli dari barang tersebut tetap mengikuti penjualan sebelumnya, 4.062.500. Ya, ingat bahwa penjualan dan retur penjualan untuk menentukan price, harga per unit, tidak lihat dari faktur atau dari bukti transaksi, tidak, tapi dari kartu persediaan itu sendiri, dari harga rata-ratanya ya. Oke, kita masukkan price-nya 4.062.500, maka totalnya 4.062.500, dan nanti persediaan akhirnya akan bertambah 1, yang tadinya 25 jadi 26. Kemudian total juga akan bertambah, total yang ini ya, yang tadinya 101 juta menjadi 105.625.000 karena ada nambah 1 barang. Kemudian harga rata-ratanya
dapat diketahui ternyata 4.062.500, masih sama. Oke, sekarang kita masukkan untuk barang yang kedua. Tanggalnya kita masukkan tanggal 8. Keterangannya retur penjualan, masukkan barangnya 1 unit. Harga per unitnya ngambil dari transaksi penjualan sebelumnya yang diretur 5937500. Oke. Ini kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian persediaan akan bertambah, yang tadinya 24 menjadi 25. Nah, seperti ini ya. Lanjut dokumen berikutnya. Dokumen 8 ini masuk ke kartu persediaan. PT Andara, PT Jayatama ini adalah supplier, berarti beli. Maka ini pembelian, transaksi pembelian secara kredit. Kita masukkan ke kartu persediaan. Tanggalnya kita masukkan tanggal 9. Pembelian kredit berapa unit, barang LG 1P 24 dengan harga per unitnya 4.065.000. Nah, kalau pembelian baru harga per unit dimasukkan. Otomatis karena beli 24 akan menambah stok, tadinya 26 jadi 50. Kemudian total akhir juga akan bertambah, tadinya 105.625.000 menjadi 203.185.000. Maka rata-rata dari barang adalah 203.185.000 dibagi 50, rata-ratanya 4.063.700 ya. Oke. Barang yang kedua kita masukkan tanggalnya 9. Pembelian kredit berapa unit, 25 dengan harga 5.940.000. Oke. Maka ini akan menambah stok, tadinya 25 menjadi 50. Kemudian totalnya juga akan bertambah menjadi 299.937.500 ya, dan rata-rata menjadi 5.938.750 ya. Ini dibagi ini. Selanjutnya dokumen yang berikutnya. Dokumen 9 ini tidak masuk. 10 juga tidak, 11 tidak, 12 juga tidak, 13. Nah, ini masuk. PT Jayatama dan Marvelio ini adalah customer, berarti penjualan kredit. Kita masukkan ke sini. Kalau penjualan barang keluar berarti masuknya di kolom out. Kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 15. Di sini penjualan kredit. Berapa yang dijual? Barang 1 14 unit dengan harga, mohon maaf, ini out di kolom out sebelah sini, 14 unit. Nah, harga, karena ini penjualan, kita ngambil harga rata-rata di kartu, di baris yang atasnya nih, baris sebelumnya yang ini. Nah, yang ini berarti harga rata-ratanya, harga asli dari barang 4.063.700. Kita masukkan ke sini seperti ini, 4.063.700. Oke. Nah, karena penjualan barang akan berkurang, stok kita 50 dikurangi 14 36. Ini juga sama, total akan berkurang dan rata-rata dihitung kembali, total dibagi unit. Oke, barang yang kedua kita masukkan tanggalnya 15. Penjualan kredit masuk di kolom out, berapa unit, yang kedua 15. Harganya kita lihat di baris yang sebelumnya, yang ini 5938. Nah, yang itu ya, 5938.750.
seperti ini. Maka akan menyebabkan stok berkurang, yang tadinya 50 dikurangi 15 jadi 35, total juga akan berkurang. Maka kita tinggal bagi rata saja dengan unit, hasilnya 5, 9, 38, 750. Selesai. Kita lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen 14 ini tidak masuk. Dokumen 15 tidak. Dokumen 16, nah ini masuk. PT Dirama dan PT Jayatama. Oke, Dirama supplier, berarti kita beli. Kalau beli di kolom in ada barang masuk. Kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 20 pembelian kredit di kolom in, barang 1 24 dengan harga 4.063.000. Seperti ini, otomatis persediaan akan bertambah. Tadinya 35 ditambah 24 jadi 60. Total juga akan bertambah. Tadinya 146 juta 293.200 menjadi 243.805.200 rupiah. Rata-ratanya tinggal dibagi 60, hasilnya di tengah. Oke, kita lanjut barang yang kedua. Masukkan tanggal 20 pembelian berapa, 15 unit dengan harga 594.200. Oke, kita lihat saldo akhirnya akan bertambah. Tadinya 35 menjadi 50 karena ditambah 15, dan total pun akan bertambah. Tadinya 200, tadinya berapa? Sebentar ya, kita lihat. Tadinya 207.856.250 menjadi 296.993.750 dibagi 50, maka rata-ratanya 5.939.875. Selesai. Masuk dokumen berikutnya. Dokumen 17 ini tidak masuk. Dokumen 18 ini masuk. PT Jayatama kepada PT Dirama. Berarti kita mengembalikan barang yang dibeli dari supplier. Retur pembelian. Retur pembelian masuk di kolom out karena kita mengeluarkan barang untuk dikembalikan kepada supplier. Oke, kita masukkan ke kartu persediaan tanggalnya dulu. Tanggal 22 retur pembelian. Di kolom out berapa unit LJ1P2 dengan harga, nah retur pembelian bisa ngambil dari sini ya, 4.063.000. Sebetulnya kita juga bisa ngambil dari sini karena di sini dikatakan barang yang diretur itu barang yang dibeli sebelumnya. Kita pembelian ini, maka di sini pas dikembalikan juga ngikuti harga beli sebelumnya ya. Karena ini retur pembelian akan mengurangi stok yang tadinya 60 menjadi 58, total akan berkurang juga. Barang yang kedua kita masukkan tanggalnya 22 retur pembelian, masukkan di sini 2 unit dengan harga 5.942.500. Maka stok juga akan berkurang menjadi 48, total menjadi 285, 108.750, dan rata-rata juga akan menjadi 5.939.765 rupiah,63. Oke, selesai. Masuk ke dokumen yang berikutnya. Dokumen 19 ini tidak masuk. Dokumen 20, nah ini masuk. PT Jayatama Armida berarti penjualan karena Armida adalah customer. Penjualan masuk di kolom out. Kita masukkan tanggalnya dulu.
tanggal 24. Di sini penjualan kredit masuk ke kolom out, barang 1 dijual 20 unit. Harga rata-ratanya kita lihat dari baris sebelumnya. Nah, yang ini 4 juta kita masukkan ya. Ingat jangan dari faktur. Kita masukkan 4.063.434,48 ya. Seperti ini. Yang ini kan. Iya, sudah. Karena ini penjualan akan mengurangi stok yang tadinya 58 dikurangi 20 menjadi 38. Total juga akan berkurang menjadi 154.410.510,40 dan rata-rata akan berubah menjadi 4.063.434,48. Oke. Sebentar. Ini tuh barang yang kedua ya. Barang yang kedua kita cek lagi, takutnya terbalik. Ini barang yang kedua. Sudah benar. Ini barang 120. Sekarang barang yang kedua. Tanggalnya kita masukkan tanggal 24. Kemudian penjualan secara kredit 18 unit. Yang ini dengan harga kita lihat di baris sebelumnya. Ini berarti kan ya, ingat satu baris sebelumnya. Nah, yang ini kolom price kita masukkan ke sini 5939,63 seperti ini. 5939,765. Oke, sudah. Maka stok akan berkurang yang tadinya 48 menjadi 30. Ya, ini juga total berkurang menjadi 178.192.968,66 dan rata-rata akan menjadi 593.976,62. Selesai, kita masuk ke dokumen yang berikutnya. Dokumen 21 ini tidak masuk. Dokumen 22 ini masuk ya, PT Andara supplier, berarti kita beli. Maka kalau beli masuk di kolom in. Ya. Benar. Kita masukkan tanggalnya 26. Pembelian kredit berapa? Barang yang pertama 10 dengan harga 4.025.000. Oke, kita lanjut. Lihat ke kolom balance, maka stok akan bertambah yang tadinya 38 menjadi 48. Beli lagi kan 10. Total juga akan bertambah, rata-rata akan berubah juga. Oke, kita masukkan dokumen barang yang kedua. Tanggalnya 26. Pembelian kredit 16 unit. Yang ini dengan harga 5.925. Oke. Kita lihat stok juga akan bertambah, tadinya 30 menjadi 46, total akan bertambah dan rata-rata menjadi berubah juga. Lanjut dokumen berikutnya. Dokumen 23 ini tidak masuk ke IC. Kemudian 24 juga tidak masuk. Kemudian 25 tidak masuk juga. 26 tidak. Sudah selesai ya. Berarti kartu persediaan sudah selesai. Nah, kita lihat saldo akhir dari barang 1 dan barang 2. Kita jumlahkan keduanya. Ini total akhir, kita pindahkan ke bawah. Nah, kita tambahkan ya. Total
harga dari persediaan barang satu dan barang yang kedua. Nah, total ini ya harus sama dengan total saldo merchandise inventory atau persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo tanggal 31 Desember 2021. Kalau misalkan sudah sama berarti kartu persediaan kita sudah benar, sedangkan kalau tidak harus dikoreksi lagi ya, karena pasti ini ada yang salah. Karena akan nge-link antara kartu persediaan dengan neraca saldo tanggal 31 Desember 2021 itu. Nah, di sini diketahui barang satu ada 48 unit di tanggal 31 Desember dengan total Rp194.660.510,40. Sedangkan lemari tipe 2 ada 46 unit dengan total harga Rp272.968,66 rupiah. Oke, untuk kartu persediaan sudah selesai. Selanjutnya kita mengerjakan jurnal pembelian. Oke, kita lanjutkan kembali untuk pengerjaan jurnal ya. Nah, di sini kita mengerjakan jurnalnya dikaliguskan saja, dalam arti kita mengerjakannya secara berurutan ya, mulai dari dokumen 1 sampai dokumen yang terakhir di tanggal 31 Desember. Oke, ini soalnya sudah saya buka. Pertama-tama untuk jurnal-jurnal ya, formatnya kita lihat dulu. Pertama di sini ada purchase journal. Untuk kolom purchase journal di sini kurang lebih kolomnya ada tanggal, nomor invoice, description, referensi, kemudian di debit dan kreditnya, debitnya merchandise inventory, VAT in, freight in, kreditnya account payable. Nanti di bawahnya rekapitulasi. Kemudian untuk sales journal, kolom-kolomnya kurang lebih tanggal, nomor invoice, description, referensi, debitnya account receivable, di kreditnya sales of merchandise, VAT out sama freight out. Kemudian ada cash payment journal. Cash payment journal ada kolom tanggal, nomor evidence, description, referensi, debitnya account payable dan others ya, akun sama totalnya. Kreditnya cash in bank dan others, akun sama total. Kemudian ada cash receipt journal. Di sini kolomnya ada tanggal, evidence number, description, referensi. Kemudian di debitnya ada cash in bank dan others, ini akunnya apa, totalnya berapa. Kreditnya ada account receivable dan others, akunnya apa, totalnya berapa. Kemudian general journal. Untuk general journal ada kolom tanggal, invoice, kemudian description, post rep, debit dan kreditnya. Untuk petty cash ada tanggal, evidence number, description, kemudian akun, di debitnya ada akun dan total, di kreditnya hanya petty cash saja. Oke, sudah. Kita langsung ke dokumen yang pertama ya. Untuk dokumen 1, ini adalah bukti kas keluar, berarti ada uang kas yang keluar, yang mana keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Kalau bulan November berarti utang, karena sekarang bulan Desember. Jika kita membayar sesuatu, misalkan beban, tapi bebannya itu beban bulan lalu, maka itu bukan beban saat ini. Jadi kita tidak bisa menggunakan akun beban gaji karyawan, tapi utang beban ya, karena ini membayar yang bulan lalu. Maka untuk transaksi 1 masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal
kita masukkan di sini tanggalnya, tanggal 1 evidence numbernya kita bisa isi dengan 01 BKK, descriptionnya pembayaran utang gaji. Untuk description sebetulnya bebas asalkan ya sesuai dengan transaksi. Referensinya kita bisa isi dengan dokumen 1. Nah, untuk pembayaran utang gaji, di debitnya adalah utang beban, yang mana nama akunnya adalah accrued expense. Akun nomornya nanti diisi sendiri ya, melihat dari soal referensinya ada. Cuma supaya lebih cepat pengerjaannya di sini sebagai tutorial kita masukkan nama akun dan totalnya saja. Nah, di sini totalnya adalah 31.250.000. Di kreditnya cash in bank 31.250.000. Seperti ini, selesai. Dokumen yang kedua, bukti kas masuk pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November 2021 atas nama Seni Andrea. Karena kita ada uang yang masuk, ini juga bukti kas masuk, berarti masuk ke cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Kita masukkan tanggalnya dulu, tanggal 2, nomornya 01 BKM. Descriptionnya pelunasan piutang karyawan ya. Referensinya kita bisa masukkan dokumen 2. Karena ada uang kas masuk, pasti di debit kas yang bertambah, kas di bank bertambah sebesar 1.875.000. Di kreditnya adalah piutang karyawan yang berkurang. Nama akunnya adalah other receivable. Di sebelah others, pilih akun, di bawah akun isi other receivable. Dari mana ini akunnya? Kenapa akunnya ini? Nah, penentuan akun ini kita lihat di sumber datanya. Ternyata PT Jayatama itu menggunakan akun untuk piutang itu ada 2 ya. Kalau untuk piutang dari customer namanya account receivable, tapi untuk piutang lainnya termasuk karyawan ada receivable. Jadi kita pilih yang itu. Jangan mengarang akun baru atau akun lain di luar akun-akun yang digunakan oleh PT Jayatama. Dan akun yang digunakan oleh PT Jayatama itu terlampir di soal, di antaranya ada di halaman depan soal atau di neraca saldo tanggal 30 November 2021 juga ada. Totalnya kita masukkan. Oke, selesai. Masuk ke dokumen 3. Bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar masuknya ke Cash Payment Journal. Sudah jelas ya, ada kalimatnya di sana. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 4. Evidence number 02 BKK. Keterangannya bebas. Di sini katanya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November dan termin 3/15/45 kepada siapa? PT Andara. Nah, di description supaya lebih memudahkan kita nanti dalam pengerjaan buku besar utang dan buku besar pembantu utang, di descriptionnya tulis nama supplier langsung ya. Seperti ini. Referensinya kita bisa isi dokumen 3. Nah, ini pelunasan utang, otomatis utang berkurang, kas berkurang. Di debitnya account payable diisi 316 juta ya. Seperti ini. Number currency.
Oke, di kreditnya cash in bank sebesar 316 juta. Nanti dirupiahkan lah ya. Selanjutnya ini selesai dokumen berikutnya. Nah, voucher kas kecil. Dokumen 4, voucher kas kecil pembelian perlengkapan. Ini jelas masuk petty cash. Karena kalau kita baca sebelumnya ya, dibaca saja. Ada ketentuan kebijakan akuntansi. Di antaranya salah satunya itu jika pengeluaran di bawah 2 juta pakai kas kecil di PT Jaya Tama seperti itu. Kalau pengeluaran di atas 2 juta pakai cash in bank. Nah, di sini bisa kita lihat di nominalnya di bawah 2 juta. Oh, ini sudah pasti pakai kas kecil. Di sini juga ada keterangan jelasnya voucher kas kecil yang tentunya menjelaskan bahwa ini masuk ke kas kecil. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 5, evidence number 01 VKK voucher kas kecil, description-nya pembelian perlengkapan. Jika kita beli perlengkapan, otomatis perlengkapan bertambah, petty cash berkurang, maka di debitnya akun perlengkapan. Nama akun yang digunakannya adalah office supplies. Akun numbernya nanti diisi masing-masing ya. Untuk totalnya kita masukkan 750.000 rupiah, 1.218.750 rupiah. Selesai. Masuk dokumen yang berikutnya, dokumen 5. Nah, dokumen 5 ini adalah penjualan. Kalau penjualan ya, untuk setiap transaksi penjualan di versi yang manual ini akan masuk ke dalam 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembelian, jurnal yang kedua adalah jurnal umum. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, mohon maaf ya. Jadi setiap ada transaksi penjualan, kalau di manual itu masuk 2 jurnal, jurnal penjualan dan jurnal umum. Kita masukkan ke jurnal penjualan dulu. Sales journal namanya. Tanggalnya kita masukkan tanggal 6, evidence numbernya 71 PJ. Description-nya kita masukkan nama tokonya supaya lebih mudah nanti dalam mengerjakan buku besar pembantu baik utang atau piutang. Referensinya dokumen 5. Nah, di sini di debitnya adalah total piutangnya kita masukkan yang ini 289.712.500. Di kreditnya kita masukkan jumlah dan PPN supaya balance antara debit dan kredit. Kalau jumlah ini masuk ke sales of merchandise 263.375 seperti ini. Fade outnya masukkan PPN 26.337.500. Fade outnya tidak ada. Nah, ini yang pertama, sales journal. Selanjutnya jurnal umum. Untuk jurnal umum kita memasukkan 2 akun, yaitu COGS, cost of goods sold, dan HPP. Jadi karena ini tuh PT Jaya Tama menggunakan sistem perpetual, yang mana di sistem perpetual itu jadi kita setiap ada transaksi penjualan akan memunculkan di jurnalnya itu HPP dari barang yang dijual, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menentukan laba yang diperoleh gitu. Nah, untuk HPP barang yang dijual, angkanya bukan diambil dari faktur, justru diambil dari inventory card. Di inventory card tanggal 6. Seperti tadi
sebelumnya sudah dijelaskan bahwa inventory card itu berisikan data-data dari harga asli barang, harga jenis barang, harga dari si pemasoknya ya. Maka inilah yang akan masuk ke general journal. Kita buka general journal, masukkan dulu tanggalnya tanggal 6, invoice-nya 71/PJ, description-nya di debit pasti ya, cost of goods sold. Di kreditnya merchandise inventory, referensinya dokumen 5. Nah, di sini kita kasih tanda ini toko lavender. Seperti ini. Nah, untuk menentukan nominal yang ada di debit kreditnya, jangan lihat dari sini tapi dari IC. Kita lihat IC untuk tanggal 6 penjualan kredit, kita lihat total price out, kolom out. Nah, total price kolom out dari dua barang lemari 1 dan lemari 2 kita jumlahkan. Misalkan ini ya, 81.250.000 ditambah yang ini 106.875.000. Nah, ini hasilnya akan dimasukkan ke jurnal umum tanggal 6. Seperti itu. Pokoknya setiap ada penjualan akan seperti itu caranya. Ya, kita jumlahkan. Oke, di sini saja coba. Ini tambah. Oke. Hasilnya ini ya. Kita copy ke general journal di sebelah. Oh, sebentar gak bisa. Kita lihat lagi. 188.125.000. Itu. Formula. Oke, selesai. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut dokumen berikutnya, dokumen 6. Bukti kas masuk pelunasan piutang. Berarti masuk ke cash receipt journal. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 7/02 BKM. Ini pelunasan piutang atas penjualan. Kita masukkan toko Armida. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan supplier customer. Pokoknya setiap transaksi yang berkaitan dengan supplier customer, description-nya kita masukkan nama-nama dari supplier customer tersebut. Fungsinya untuk pengerjaan buku besar pembantu nanti supaya lebih mudah. Dokumen 6. Karena ini pelunasan piutang, di debit cash in bank 244.773.375. Kemudian di kreditnya account receivable 244.773.375. Seperti ini. Selesai. Dokumen berikutnya. Dokumen 7, nota kredit. Ini adalah retur. Retur apa? Karena ini toko lavender adalah customer, berarti retur penjualan.
Untuk retur, setiap ada transaksi retur baik retur pembelian atau retur penjualan, maka akan masuk ke general journal. Maka di sini pilih general journal. Nah, ini masuk ke general journal. Kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 8/01 NK. Di sini akun yang digunakan untuk retur penjualan adalah pertama sales return, yang kedua fed out, yang ketiga account receivable. Sebentar. Sales return kita masukkan 14 juta. Fade out kita masukkan 1.400.000. Account receivable 15.400.000. Nah, di sini tidak sampai di sini untuk sales return karena ini sistemnya perpetual. Maka di sini akan ada akun cost of goods sold dan merchandise inventory. Tapi karena ini retur penjualan, barang kembali ke gudang kita, maka persediaan bertambah kembali. Maka di sini debitnya merchandise inventory. Kemudian di kreditnya cost of goods sold. Kita masukkan angkanya. Nah, angkanya dari mana? Sumbernya dari inventory card. Kita lihat tanggal 8 berapa. Tanggal 8 retur penjualan. Nah, di sini ada 4.062.500. Ini ditambah barang yang kedua retur penjualan yang 1 unit ini ditambah ini. Kita tambahkan. Coba kita tambahkan dulu. Hasilnya 10 juta. 10 juta ya, pas. Kita cek lagi. Ini ditambah. Oke, 10 juta. Kita masukkan ke sini. Akunting ya. Oke, sebentar. Kita masukkan dulu. Ini juga. Selesai. Dokumen berikutnya. Dokumen 8. Ini adalah pembelian dengan PT Andara. Kalau pembelian masuk ke jurnal pembelian atau purchase journal. Masukkan dulu tanggalnya, tanggal 9. Invoice numbernya 124 AN. Descriptionnya kita masukkan nama perusahaan PT Andara. Referensinya dokumen 8. Nah, jika ada pembelian secara kredit, maka akunnya di debit persediaan dan fed in. Di kreditnya utang. Maka di sini isikan 246.060. Fed in-nya 24 juta. Flag in-nya tidak ada.
270 seperti ini. Ya, selesai. Kita lanjut berikutnya. Dokumen 9, bukti kas keluar, masuk ke cash payment journal. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 10. Nomornya 03 BKK. Keterangannya pembayaran angsuran utang bank. Bebas, misalkan di sini pembayaran angsuran utang bank. Terlalu panjang. Oke, kita sudah. Dokumen sumbernya dokumen 9, nominalnya. Nah, untuk akun yang digunakan untuk transaksi seperti ini, di debitnya itu utang bank dan beban bunga, sedangkan di kreditnya cash in bank. Maka di sini di debit masuk ke kolom others. Kita masukkan akun yang pertama, Bank Loan atau utang bank sebesar 9 juta. Dan ini di debit satu lagi, interest expense 3 juta. Berapa? 4.950.000. Nah, totalnya merupakan cash in bank 13.950.000. Selesai. Lanjut dokumen berikutnya. Voucher kas kecil, masuk ke PT Cash. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 11/02 VKK. Description-nya pembayaran iklan. Maka akunnya advertising expense 625.000. Sudah selesai. Berikutnya dokumen 11 ya. Bukti kas masuk, berarti ini cash receipt journal. Kas masuk dari siapa? Pelunasan piutang dagang, berarti ada customer yang bayar piutang. Oke, kita masukkan tanggal 13/03 BKM. Toko Lavender. Dokumen 11. Karena ini kas masuk, pasti cash in bank di debit 228.112.500. Di kreditnya account receivable. Selesai. Lanjut dokumen berikutnya. 12. Dokumen 12, bukti kas masuk, lunasan piutang. Nah, masih di sini. Di cash receipt journal kita masukkan tanggal 14/04 BKM. Toko Marvel. Di kreditnya account receivable. Oke, sudah selesai.
masuk dokumen 13 sekarang. Toko Marvelo customer berarti penjualan. Nah, penjualan masuk ke dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan jurnal umum. Caranya seperti tadi sama. Oke, kita masukkan sales journal dulu. Tanggal 15 72 PJ Toko Marvelo, dokumen 13. Di debitnya account receivable 224 743 750. Di kreditnya ada 2, merchandise inventory dan fade out. Merchandise inventory dari jumlah kemudian fade outnya 2431 250. Fade outnya tidak ada. Selesai. Oh, general journal sekarang masukkan tanggalnya, tanggal 15 72. Akunnya di debit COGS atau cost of goods sold, di kredit merchandise inventory, sama kayak yang tadi di awal. Kemudian yang keduanya merchandise. Jangan lupa kasih tanda ini transaksinya toko. Nominalnya bersumber dari inventory card tanggal 15. Kita lihat IC tanggal 15. Ini penjualan kredit, kita lihat totalnya. Tanggal 15 56 ya, 56.891.800 ditambah yang ini. Kita tambahkan coba. Maka hasilnya ini 145.973.05. Kita masukkan ke general journal. Kita samakan lagi. Satu 145.973. Oke, sudah selesai. Dokumen 14. Bukti kas keluar, pasti kas payment journal. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 17 04 BKK, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 15 kepada PT Dirama. Masukkan PT Diramanya. Nah, karena ini bukti kas keluar bayar utang, pasti di debit yang berkurang utang. Maka account payable diisi. Kemudian di kreditnya cash in bank 297 343 750. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen 15. Dokumen 15 bukti kas keluar. Berarti ini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita buka dulu jurnalnya. Kita masukkan tanggalnya
tanggal 19.05 BKK. Keterangannya ini pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021. Bulan November berarti kita bayar utang ya. Kalau bulan Desember baru diakui sebagai beban. Kita bisa isi keterangannya sesuai keterangan singkat. Misalkan pembayaran listrik, air, telepon bulan November atau pembayaran utang listrik, air, dan telepon. Kita singkat saja pembayaran utang beban. Nah, referensinya dokumen 15. Karena ini jurnal pengeluaran kas, di debit kita pilih others, masukkan utang beban. Kenapa utang beban? Karena membayar yang bulan November. Di kreditnya pasti cash in bank 2.625.000. Oke, sudah selesai. Selanjutnya dokumen 16. Dokumen 16 ini PT Dirama dan Jayatama, supplier kita, berarti transaksinya kalau nggak retur pasti beli. Oke, ini pembelian barang secara kredit, maka akan masuk ke jurnal pembelian. Masukkan tanggalnya, tanggal 20, kemudian invoice, description-nya PT Dirama, referensinya dokumen 16. Di debitnya merchandise inventory, yaitu angka yang ada di jumlah. Nah, jumlahnya 186.649.500. Kita masukkan. Kemudian masih di debit juga ada fed in. Fed in-nya kita masukkan 18.664.950. Break in-nya 0. Kemudian di kreditnya utang, karena kita beli secara kredit pasti di kreditnya utang bertambah. Masukkan totalnya 205.314.450. Dokumen 17. Di sini ada memorial, keterangannya lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlian sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Nah, untuk transaksi dokumen 17 ini masuk ke jurnal umum karena ini bukan penjualan, bukan pembelian, bukan pelunasan juga, maka ini masuk ke jurnal umum. Kita buka dulu jurnal umumnya. Nah, kemudian lihat kembali, di sini katanya hapus 50% saldo piutang toko berlian. Kita lihat toko berlian itu berapa piutangnya. Di atas ya, di keterangan saldo awal piutang. Toko berlian ya ini. Toko berlian ternyata punya piutang ke kita 15.400.000 nih. Katanya tadi disuruh 50%-nya dihapuskan. 50% dari 15.400.000 adalah setengahnya, yaitu 7.700.000 ya. Oke, 7.700.000. Kita kembali ke dokumen. Nah, 7.700.000, maka angka tersebut harus dihapuskan. Kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal berapa ini? Tanggal 21. Nah, untuk penghapusan piutang di debitnya akun uncollectible, akun di kreditnya account receivable. Nominalnya tadi 7.700.000. Untuk post rate bisa diisi dengan dokumen berapa-berapanya ya, sesuaikan dengan transaksi. Oke, selesai.
Kita lanjut ke dokumen yang berikutnya. Dokumen 18. PT Jaitama, PT Dirama. Ini adalah pembelian barang. Oh, nota debit. Ini adalah retur pembelian. Maka retur pembelian masuk ke jurnal umum. Kita masukkan dulu tanggalnya. Akun yang kita gunakan jika ada transaksi retur pembelian, ya, di debitnya ini adalah utang atau account payable, karena kita mengembalikan barang yang dibeli secara ngutang sebelumnya, berarti utang kita juga akan berkurang. Account payable di debit. Nah, di kreditnya merchandise, inventory, dan fade-in. Kita masukkan angka-angkanya. Account payable total merchandise inventory jumlah, fade-in PPN. $2.100.000. Selesai. Lanjut dokumen 19. Voucher kas kecil. Ini masuk petty cash. Kita buka petty cash. Kita masukkan tanggal 23/03 VKK. Ini deskripsinya pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Perbaikan lantai toko. Akunnya masuk ke akun maintenance expense. Berapa? 650.000. Di kreditnya petty cash. Seperti itu. Selesai. Kita masuk dokumen 20. Faktur dengan toko Armida, berarti ini penjualan. Maka masuk ke dua jurnal, yaitu jurnal penjualan dan general journal. Kita buka jurnal penjualan dulu. Kita masukkan tanggalnya. Tanggal 24 73 PJ toko Armida. Di debitnya account receivable total 289.712. Oke, di kreditnya ada dua merchandise, sales of merchandise dan fade out sales. Total ini yang jumlah barang, jumlah harga 263. Seperti itu. Sekarang kita ke general jurnalnya. Tanggal 24/73 PJ. Di debitnya COGS, di kreditnya merchandise. Angkanya di mana kita lihat di IC. Tanggal 24 yang ini. Tanggal 24
Nah, berarti yang ini oke. Ditambahkan jumlahnya dengan yang ini. Ya, benar. Oke, kita masukkan ke sini. Rp188 juta. Itu ya, 188.184.470,94. Oke, kita masukkan juga di sini. Nah, sudah selesai. Lanjut dokumen yang berikutnya. Dokumen 21, voucher kas kecil. Ini masuk ke kas kecil, petty cash. Kita masukkan tanggalnya. Keterangannya pembayaran biaya newspaper bulan Desember. Nah, ini baru beban ya karena bulan sekarang. Akunnya sebesar 500.000. Selesai. Masuk dokumen berikutnya 22. Ini adalah pembelian ya, karena PT Andara Supplier. Oke, jelas pembelian. Masuk ke purchase journal. Purchase journal kita masukkan dulu tanggalnya 26 130 AN PT Andara. Sebentar. Dokumen 22, karena ini pembelian, di debit merchandise inventory isi dengan jumlah 135.050. Kemudian VAT ini masukkan 13.505.000. Tidak ada. Total utang kita yang ini 148 juta. Oke, sudah selesai. Lanjut dokumen yang berikutnya, dokumen 23, voucher kas kecil. Oke, masuk petty cash. Kita masukkan tanggalnya 27/05. VKK, keterangannya pembelian perlengkapan toko. Akunnya office supplies. Kenapa bukan store supplies? Jadi sebenarnya ini menyesuaikan di PT Jayatama ada akun apa saja. Kebetulan di sini office supplies yang digunakannya dan tidak ada store supplies. Ya udah, kita mengikuti saja soal ya. Berapa? 1 juta. Oke, selesai. Lanjut dokumen 24, bukti kas masuk. Ini masuk ke cash receipt journal. Kas masuk dari mana ini? Dari pelunasan piutang. Oke, kita masukkan tanggal 28/05 BKM Toko Lavender. Dokumen 24, berapa yang kita terima? Cash in bank pasti bertambah di debit 274.312.500. Di kreditnya piutang berkurang atau account receipt. Oke, sekarang selesai. Dokumen 25, bukti kas keluar.
ini masuk di Cash Payment Journal. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 30/06 BKK. Keterangannya pengisian kas kecil. Di debitnya pilih others, di akunnya masukkan petty cash berapa, 3.993.750, dan di kreditnya cash in bank. Oke, selesai. Masuk ke dokumen yang berikutnya, dokumen 26. Bukti kas keluar. Ini adalah Cash Payment Journal. Masih di sini berarti. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tanggal 31/07. Keterangannya pelunasan utang dagang kepada PT Andara. Masukkan nama perusahaannya. Nah, karena kita melunasi utang, berarti di debit utang kita akan berkurang, maka account payable diisi. Di kreditnya cash in bank. Oke, selesai. Masuk dokumen berikutnya. Oke, sudah selesai ternyata. Nah, untuk pengerjaan inventory card, jurnal khusus dan jurnal umum sudah selesai. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai semuanya, ini ditotalkan ya. Account payable total akhirnya menjadi berapa, kemudian others juga berapa, kreditnya juga sama ditotalkan semuanya berapa. Nah, nanti antara debit dan kredit jumlahnya harus sama supaya balance. Ketika jumlahnya sama, kemungkinan besar bisa dipastikan sudah benar pengerjaan kita. Sedangkan kalau belum balance, harus dilihat kembali, barangkali ada yang kurang tepat. Nah, kalau sudah ditotalkan semuanya, jangan lupa rekapitulasi juga diisi. Caranya cukup mudah. Misalkan di sini mereka akun-akun yang ada di debit nih. Yang ada di debit itu akun apa saja? Pertama, misalkan utang dagang, totalnya berapa, total keseluruhan. Kemudian ada accrued expense, ada bank loans, interest expense, petty cash, nah berapa. Di kredit juga, misalkan di sini ada cash in bank saja, masukkan di sini cash in bank, totalnya berapa, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian sesi 1 ya sudah selesai. Nanti dilanjutkan lagi di video berikutnya untuk mulai buku besar, atau nanti juga neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai laporan keuangan, dan sampai nanti yang terakhir neraca saldo setelah penutupan, insyaallah di video yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.